Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kecelakaan maut truk pengangkut air mineral yang menewaskan 3 orang di Jalan Raya Cirebon Kuningan, Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, polisi mengungkap pengakuan sopir truk yang menyebut kendaraannya telah kehilangan kendali sejak sekitar 120 meter sebelum menghantam warung di pinggir jalan. Pengakuan tersebut menjadi salah satu temuan awal yang kini didalami penyidik unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan yang terjadi pada Senin, 13 Juli 2026, siang. Petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon, Aibtu Adenugraha, mengatakan olah TKP dilakukan dengan membawa sopir truk Fuso kembali ke lokasi untuk mencocokkan kronologi kejadian dengan kondisi di lapangan. Dari hasil pengakuan sopir, kendaraan disebut mulai kehilangan kendali sejak berada di jalan bagian atas sebelum akhirnya melaju tanpa dapat dikendalikan hingga lokasi tabrakan. Meski demikian, Ade menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah hilangnya kendali kendaraan tersebut benar-benar disebabkan oleh remblong. Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman dan akan memeriksa kelaikan kendaraan bersama ahli dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari hasil pengukuran di lokasi, polisi menemukan jarak antara titik awal kendaraan kehilangan kendali hingga lokasi tabrakan mencapai sekitar 120 meter. Ade menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan bersama di lokasi, jarak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 120 meter. Ia juga menjelaskan kondisi jalan di lokasi kejadian cukup ekstrim karena memiliki kontur menurun dan menikung, sehingga diduga turut memengaruhi laju kendaraan saat insiden terjadi. Pantauan di lokasi menunjukkan proses olah TKP berlangsung secara rinci. Sejumlah petugas terlebih dahulu berkoordinasi di tepi jalan sebelum penyidik kemudian menandai sejumlah titik penting di badan jalan menggunakan pilos putih, termasuk titik awal yang diduga menjadi lokasi kendaraan mulai kehilangan kendali. Polisi juga menggambar arah laju truk di atas aspal serta memasang nomor penanda barang bukti di sejumlah titik yang dianggap penting dalam proses penyidikan. Pemeriksaan turut dilakukan hingga ke area reruntuhan warung yang hancur diterjang truk. Petugas menyusuri puing-puing bangunan sambil menunjuk sejumlah titik benturan dan memberikan tanda pada lokasi yang diduga menjadi titik jatuh kendaraan maupun korban. Selama proses olah TKP berlangsung, arus lalu lintas tetap dibuka secara terbatas dengan pengamanan ketat agar tidak mengganggu jalannya penyidikan. Dalam kesempatan yang sama, Ade juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi para korban. Ia mengatakan jumlah korban meninggal dunia yang sebelumnya 2 orang kini bertambah menjadi 3 orang setelah sang ayah meninggal dunia usai menjalani perawatan. Sementara itu, putrinya yang masih berstatus siswi SMP masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Ade juga membenarkan bahwa total korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut kini